meter persegi, di mana 816 orang hidup berdempetan sepanjang hidup mereka. Pulau ini begitu penuh, sehingga pria itu melakukan rutinitas olahraga hariannya di dekat kotoran anjing, dan hidup yang kacau di sini menciptakan adaptasi baru. Sejak kami tiba di pulau ini, kami terus-menerus bertemu dengan manusia kemanapun kami pergi. Orang-orang keluar dari setiap penjuru. Mustahil sendirian di jalan yang padat ini. Rumah-rumah di sini menceritakan kisah pulau ini. Ayo, masuk ke dalam sekarang. Bolehkah kami melihat ke dalam rumah Anda? Sekitar 10. Ini adalah ruangan rata-rata rumah biasa. Anda akan terkejut saat Anda melihat bagaimana orang lain hidup. Tapi orang-orang ini memiliki masalah yang jauh lebih besar dari rumah-rumah ini, yang menjadikan hidup sangat buruk di sini. Selamat datang di pulau terpadat di dunia. Berjarak 2 jam perjalanan dengan perahu dari daratan utama Kolombia. Pulau ini hanya berukuran sedikit lebih besar dari lapangan sepak bola dengan kepadatan 68.000 orang per kilometer persegi. Bahkan di Hong Kong, yang dikenal sebagai salah satu kota terpadat di dunia, tingkat kepadatannya 6.749 orang. Jalanannya hanya ada 4 dan semuanya terbuat dari beton. Tidak ada mobil atau motor di sini. Kepadatannya langsung kami rasakan begitu kami menginjakan kaki di pulau ini. Suara orang, ayam, ombak dan musik bercampur menjadi satu. Rumah di sini menceritakan kisah pulau ini. Ayo, masuk ke dalam sekarang. Bolehkah kami melihat ke dalam rumah Anda? Ya, silahkan. Lihat, saya tidak memiliki apa-apa. Agak gelap di dalam. Kami tidak punya listrik di sini. Kalian bisa melihat bahwa mereka menjemur cucian di lorong dan mereka membiarkannya kering di area terbuka ini. Mari kita mulai dari kamar ini. Pemilik rumah mengatakan 10 orang berbagi 3 kasur ini bersama-sama. Ini kamar saya. Berapa jumlah orang yang tidur di atas ranjang itu? 3. Bagaimana dengan ruangan ini? Dia tidak membolehkan kami memasuki ruangan ini karena terlalu berantakan. Mereka dulu tidur di sini. Karena panas, kami mengeluarkan matrasnya ke ruang tamu karena tidak ada listrik. 7 anak tinggal di kamar ini saja. Mereka memanfaatkan setiap ruang, bahkan dindingnya. Karena mereka tidak memiliki lemari pakaian. Pakaian dan sepatu mereka berserakan di mana-mana. Dapurnya jauh dari kata bersih karena kurangnya air. Masyarakat menggunakan air hanya untuk minum. Semua penggunaan lain harus diabaikan. Hampir setiap kali di jalan, Anda bisa melihat cucian digantung atau dibiarkan berserakan. Tukang potong rambut bekerja. Kursi-kursi dikeluarkan. Anak-anak berlarian ke sana kemari. 220 keluarga tinggal di rumah yang dibangun secara ilegal. Di sini izin tidak diperoleh dari otoritas manapun dan tidak ada seorang pun yang sah menjadi pemilik tanah. Semua orang membangun rumah dimanapun mereka mau. Ketika mereka tidak menemukan ruang, mereka membangun di atas bangunan yang sudah ada. Bangunan-bangunan ini saling terhubung sehingga mereka terkadang harus berjalan melewati rumah lainnya untuk ke sisi satunya. Makin kami mengenal warga pulau, kita akan menemukan alasan yang sangat berbeda mengapa masa depan mereka akan menjadi lebih buruk lagi. Padatan penduduknya di luar nalar. Kami melihat sisa piring dan makanan di mana-mana, dan anjing ini sedang mencoba memakan yang tersisa di sendok. Ada yang memancing, ada yang berjualan makanan di sudut jalan, dan ada pula kuli bangunan. Beberapa mencoba peruntungan dengan mesin lotre yang dibawa ke pulau ini, bermimpi menjadi kaya. Saat semua ini berlangsung, ada perayaan ulang tahun dan suara pestanya terdengar ke semua penjuru. Orang-orang berusaha keras mendapatkan kenyamanan dalam ruang kecil mereka. Apakah ini rumah miliknya sendiri atau sewa? Rumah saya sendiri. Berapa harga sewa rata-rata di sini? Ada sebagian yang membayar sewa karena ada orang-orang yang tidak berasal dari sini. Mereka membayar 50 hingga 75 dolar. Mereka juga membayar biaya utilitas walaupun biasanya itu hanya berupa tagihan listrik. Keluarga di sini sangat ramai. Mereka memberikan lantai keduanya untuk anak-anak mereka yang sudah menikah agar mereka bisa tinggal di sana. Agar kalian bisa lebih memahami betapa kecilnya pulau ini, saya pergi ke sisi paling ujung dari pulau ini dan saya akan berjalan ke sisi satunya. Dan sambil melakukan itu saya akan mulai mengatur timernya. Mari kita lihat butuh berapa menit. Kami mencari jalan di antara jalan sempit yang seperti labirin ini. Privasi mustahil di sini karena setiap langkah kita melewati kehidupan orang lain. Anak-anak mendominasi pulau ini, bahkan area seluas 4-5 langkah pun berubah menjadi taman bermain luas dalam imajinasi anak-anak ini. Pulau ini memiliki 1 sekolah, 1 gereja, 1 klinik, 1 hotel, 1 restoran, dan 3 pasar. 200 tahun lalu belum ada jalanan ini, kekacauan ini, sampah, nyamuk, dan orang-orang ini. Menurut legenda, beberapa nelayan menemukan pulau ini dan bermalam di sini ketika sudah larut. Lalu mereka memutuskan menetap di sini bersama keluarganya setelah mereka bisa tidur dengan nyenyak tanpa nyamuk. Tempat ini diperluas dengan mengompresi batuan karang, kerang laut, dan sampah selama bertahun-tahun. Waktunya kurang dari 2 menit. Kami bertemu seorang wanita 94 tahun yang menyaksikan semuanya di sini. Apa dia lahir di pulau ini? Dia tidak pernah keluar. Dia bilang dia belum pernah keluar. Para nelayan pertama kali datang dari daerah baru. Mereka mulai memperluas pulau kecil ini dan dalam 100 tahun pulau kecilnya menjadi seperti ini. Dulu tidak ada motor atau semacamnya, hanya perahu kano kecil dengan dayung. Saat saya lahir hanya ada rumah ini dan beberapa rumah lain. Sisanya masih kosong. Kami beruntung karena berada di atas terumbu karang terbesar kedua di dunia. Ombak setinggi 20-30 meter di laut terbuka berkurang menjadi hanya 25-30 cm saat mencapai pantai kami. Semua yang Anda lihat di sekeliling pulau ini hingga atau 8 atau 9,5 km semuanya dikelilingi oleh terumbu karang. Berapa orang yang tinggal di sini? 2 keluarga tinggal di sini, masing-masing terdiri dari 6 anggota keluarga. Totalnya 12 orang. Di mana dapurnya? Dapurnya, kompornya ada di sini. Itu tidak masalah. Kami memasak menggunakan gas propana. Anjing tidak dapat tumbuh lagi setelah mencapai ukuran tertentu karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kehidupan di sini sangat terbatas untuk semua makhluk hidup. Di sini kami bertemu seorang perawat yang telah membantu hampir semua orang untuk lahir dengan sehat. Sudah 40 tahun membantu proses kelahiran. Sudah berapa bayi? Sudah tidak terhitung. Kebanyakan orang-orang muda di kota ini lahir melalui tangan ini. Sebagian besar saya yang bantu lahirkan, dan sekarang saya membantu melahirkan anak-anak mereka. Dan tidak pernah ada bayi yang meninggal.
Anak-anak kecil yang mengalami muntah-muntah, demam tinggi, atau diare datang pada saya. Saya memberitahu mereka apa yang harus dilakukan atau obat apa yang diminum. Kurangnya layanan kesehatan modern di pulau ini menimbulkan risiko dalam situasi darurat. Tetapi seperti yang akan Anda pahami di akhir video, masalah mereka sesungguhnya jauh lebih vital. Ngomong-ngomong, menurut warga lokal, harapan hidup rata-rata di pulau ini adalah 85 hingga 90 tahun. Saudara perempuan saya meninggal pada usia 103 tahun. Mereka bisa keluar dari sini hanya setelah mereka wafat karena tidak ada tempat pemakaman di pulau ini untuk menguburkan orang-orang yang mereka cintai. Tidak ada tanah yang bisa digali. Setelah jenazahnya diarak diiringi upacara di alun-alun, mereka kemudian dibawa ke daratan dengan perahu dan dimakamkan di sana. Berapa usia rata-rata anak perempuan untuk menikah atau memiliki anak? Biasanya para perempuan berusia 16 tahun saat mereka memiliki anak pertama mereka. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa populasi di pulau ini berkembang pesat. Berapa jumlah anak yang biasanya dimiliki orang-orang? Dari 2 sampai 5. Kehidupan keluarga di sini uniknya sangat santai. Kebanyakan pasangan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Selain itu cukup biasa di sini seseorang memiliki anak dengan lebih dari satu pasangan. Namun ini bagian kehidupan di sini. Apakah dia sudah menikah? Saya memiliki suami tapi saya tidak menikah. Maksudnya ikatan bebas. Orang-orang juga tidak peduli dengan ruang pribadi mereka dan selalu bercanda sepanjang waktu. Salah satu masalah terbesar pulau ini adalah sampah. Sebagian akan berakhir di laut, sebagian lagi akan dikirim ke daratan. Tapi kalian bisa mencium baunya dan banyaknya nyamuk kemanapun kalian pergi. Apakah terekam? Sebagian besar sampahnya tersembunyi di dalam laut. Tanpa pikir panjang, masyarakat membuang sampahnya ke laut yang mereka anggap sebagai tempat pembuangan plastik, kaca, dan potongan logam. Tetapi apa yang kalian lihat berikutnya akan membuat kalian lebih jijik lagi. Bahkan toilet pun bisa ditemukan di dasar laut. Kepiting-kepiting yang berenang di polusi ini adalah sebagian dari sumber makanan penting untuk warga. Dan kandang-kandang rusak ini digunakan untuk berburu hewan. Ada kantung plastik di laut. Orang-orang sedang memancing dan para wanita ini sedang mencuci pakaian mereka. Kacau kehidupan di sini. Akses terhadap listrik dan air minum di sini bervariasi tergantung pada kondisi cuaca. Ada panel surya di sini. Ini adalah cara mereka menghasilkan listrik untuk pulau ini. Kami memiliki 380 panel surya yang memberikan kami energi untuk semuanya. Jika cuaca cerah, listriknya tersedia antara pukul 12 siang hingga 5 sore. Adakah yang ingin kamu rubah dari pulau ini? Listriknya, terutama listriknya. Lihat, kami sudah hidup tanpa listrik selama 4 hari. Semua minumannya panas. Ini adalah tomat dan paprika. Karena tidak cukup daya, mereka menjadi kurang segar. Gensetnya sedang bekerja. Hampir semua kebutuhan masyarakat tersedia di 3 pasar di jalan utama ini, termasuk obat-obatan. Ini adalah pusat perdagangan di pulau ini. Ada toko lain di sini. Kalian bisa membeli kaos atau celana pendek. Kami memiliki banyak angin dan garam di sini merusak peralatan kami. Perjuangan sebenarnya dimulai saat mendapatkan air minum karena tidak ada air keran di sini. Seperti yang kalian lihat, mereka mengumpulkan air hujan dengan pipa. Tak setetes air pun terbuang sia-sia. Air minum, kami banyak menderita. Di sana, di bawah pusat pelayanan kesehatan, kami memiliki tangki bersama yang kami namakan paru-paru dari pulau ini. Saat hujan turun, kebahagiaannya begitu besar hingga kami berpesta pada hari itu. Di sini, kekeringan membuat kami takut. Butuh 7 hingga 8 bulan sampai hujan turun di sini. Kami menyimpan cairan berharga itu dan kami kemudian membagikannya ke semua keluarga. Kami membiarkan kantor wali kota menggunakan kapal-kapal mereka agar mereka bisa membawakan kami sedikit air. Sekarang kami memiliki air, semua tangkinya penuh karena sudah turun hujan. Pulau ini tidak memiliki sistem pembuangan limbah. Meski hujan membawa kabar baik dalam hal persediaan air, curah hujan membawa kehidupan ke dalam kekacauan. Karena area pulau yang diperluas ini tidak padat, angin topan dan hujan lebat membuat rumah-rumah dan jalanan tidak dapat digunakan. Apa yang tidak dia sukai dari pulau ini? Satu-satunya hal yang buruk adalah musim hujan. Saat hujan datang, gelombang pasangnya naik. Semua jalanan ini dibanjiri air laut, terutama di bulan September dan Oktober. Pada bulan-bulan itu, jika rumah-rumah ini tidak memiliki lantai yang ditinggikan, air hujannya akan masuk ke dalam. Kami berada di jantung Santa Cruz del Islote. Ini adalah satu-satunya monumen di pulau ini dan itu disebut La Patrona. Monumen ini melindungi kami dari badai. Dan kami berada di dalam gereja kecil dari pemukiman ini. Sepertinya perlu perbaikan. Apakah Anda pendeta? Saya pemimpinnya. Ada banyak anak kecil di pulau ini. Seperti apa masa depan mereka nanti? Setelah mereka menyelesaikan SMA, mereka tidak melanjutkan studinya karena orang tua mereka tidak punya biaya untuk mengirimkan mereka ke pulau utama. Ada 240 siswa di pulau ini dan 12 guru. Selamat datang di satu-satunya sekolah di pulau ini. Ini adalah ruang kelas 1. Karena tidak ada sekolah di pulau sebelah, pelajar dari sana juga datang ke sini. Dan jemputannya tentu saja perahu. Semua bocah di sini suka bermain bola, bahkan yang perempuan juga. Kamu mau jadi apa nanti? Pemain sepak bola. Mereka mau bermain di mana? Tim Madrid. Tim Paris. Di Argentina. Penduduk setempat mencari nafkah melalui pariwisata, memenuhi syarat sebagai taman nasional. Pulau ini mengenakan biaya masuk sebesar $2,5 dari wisatawan. Dengan kedatangan ratusan turis setiap harinya, kekacauan jauh lebih besar muncul di jalanan. Bagi kami, para turis adalah berkah dari Tuhan. Mereka adalah sumber mata pencaharian, baik secara langsung atau tidak langsung. Saya adalah bartender. Berapa rata-rata gaji atau keuntungan untuk satu orang di sini? Sangat bergantung pada musimnya. Ada seseorang yang pergi menyelam. Jika dia beruntung, dia bisa mendapatkan $30 per hari. Jika ada sedikit turis, dia hanya bisa mendapatkan $15. Seorang bartender bergantung pada musim pariwisata. Setelah pengeluaran dan gaji pekerja, bisa menghasilkan $50 per hari.
Di sini terdapat akuarium yang dibangun untuk para turis, di mana penduduk lokal memelihara ikan, penyu, bahkan hiu dalam ruang yang sangat terbatas. Terkenal mengizinkan wisatawan berenang dengan hewan-hewan ini. Tempat ini berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal. Perikanan juga tidak kalah penting, namun masyarakat kurang menghargai apa yang disediakan lingkungan bagi mereka. Sekarang penduduk pulau harus mengimpor ikan karena polusi laut dan penangkapan ikan yang berlebihan. Saat Anda pergi memancing, Anda tidak lagi menangkap jumlah ikan yang sama. Itu artinya sekarang ikan di restoran didatangkan dari pulau utama. Mereka yang memelihara ayam jago juga menyukai sabung ayam. Setiap Sabtu, beberapa penduduk mempertaruhkan uang mereka pada acara ini dan bersenang-senang. Ini adalah satu-satunya hostel di Santa Cruz del Islote. Ayo masuk ke dalam. Suasana damai diciptakan untuk para turis di sini, seperti tempat berlindung sunyi dalam kekacauan. Meskipun banyak orang, tidak ada satu polisi pun berjaga atau penegakan hukum di sini, karena semua orang saling kenal. Mereka tidak membutuhkannya. Lihat, kami memiliki 800 orang di sini dan tidak ada polisi. Anda tidak akan menemukan perampokan, penjamretan, atau penusukan. Kami hidup dengan damai di sini. Polisi kami di sini adalah orang-orang dewasa yang lebih tua. Jika ada pertengkaran, kesalahpahaman, atau perkelahian, para orang dewasa yang lebih tua akan menarik kami, mencari tahu siapa yang benar, dan kemudian memberikan kami nasihat. Lalu kami berjabat tangan dan tetap menjadi saudara, tidak ada dendam. Apakah dia punya rencana untuk pindah ke tempat lain? Saya akan menghabiskan seluruh hidup saya di pulau ini. Saya lahir dan besar di sini, saya akan mati di sini. Di malam hari, para warga lebih aktif dan di mana-mana lebih ramai karena cuacanya mendingin. Saat matahari terbenam, pulau ini menjadi gelap gulita karena tidak ada listrik di malam hari. Orang-orang menggunakan lilin atau senter ponsel mereka yang diisi dayanya pada jam-jam tertentu untuk menerangi malam. Semua orang keluar dari pintu rumah mereka karena rumah mereka sangat kecil dan gelap. Selain itu, tidak ada yang bisa dilakukan di dalam rumah. Kegelapan tidak pernah menghalangi kesemarakan dari pulau ini. Ada juga pub kecil, tempat berkumpul orang-orang. Mayoritas penduduk lokal minum banyak alkohol di malam hari. Kami mendengar musik Latin sepanjang waktu. Orang-orang bernyanyi dan menari bersama. Beberapa bermain domino, permainan yang sangat populer di sini. Dan pesta ulang tahunnya masih berlanjut. Sebagian sampah dari acara ini sudah menumpuk di sini. Mayoritas orang-orang ini yang hidup terisolasi dari dunia luar tidak pernah meninggalkan wilayah ini sepanjang hidup mereka. Mereka tidak berniat untuk keluar dari dunia kecil mereka atau berusaha meningkatkan standar hidup mereka dari hari ke hari. Masyarakat pulau ini mempunyai ikatan kuat dengan tanah air mereka dan berfokus pada kebahagiaan bersama dan nilai-nilai positif. Masalah terbesar Santa Cruz del Islote adalah kurangnya air bersih dan pembersihan sampah. Pulau tersebut tidak mampu menampung lebih banyak orang. Terlepas dari semua hal negatif tersebut, orang-orang saling terhubung satu sama lain seperti keluarga besar dan mereka bahagia. Terima kasih telah menonton dokumenter ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ruhi Janet pernah ada di sini.